Selain nuklir, ternyata ada benda dan mineral lain yang nilainya lebih mahal. Dan untuk pembuatan nuklir sendiri, dibutuhkan kandungan pendorong dan pemicu reaksi kimia yang digunakan pada sebuah pembangkit bertenaga nuklir. Salah satu kandungan itu adalah plutonium. Untuk mendapatkan mineral ini, seseorang harus mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya untuk mendapatkan jumlah kandungan yang sangat sedikit. Zat radioaktif ini biasa digunakan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dan untuk mendapatkan 1 gram plutonium akan menghabiskan biaya sekitar $4.000 Amerika, yang kalau dirupiahkan sekitar 50-an juta per gram. Padahal plutonium ini adalah salah satu mineral yang sangat reaktif, sensitif, dan mudah terbakar. Kalau bisa jangan sampai terkena radiasi dari plutonium ini karena sangat mematikan. Plutonium memang sangat mahal, tapi ternyata ada benda langka yang harganya lebih mahal dari plutonium, dan inilah benda-benda tersebut. Batu tafeit. Batu ini masih tergolong batuan mulia dengan konstruksi warnanya yang indah. Batu yang biasa berwarna ungu dan merah ini pertama kali ditemukan di tahun 1945 oleh Edward Tafei di Sri Lanka yang penggalan namanya dijadikan nama batu tersebut. Keunikan dari batu ini adalah kemampuannya membiaskan cahaya kedua arah. Dan batu tafeit ini dinobatkan sebagai satu-satunya batuan mulia di dunia yang ditemukan dalam bentuk segi tertentu yang terlihat seperti sudah terpotong oleh alam. Sampai saat ini, Sri Lanka disebut sebagai penghasil utama batu tafeit. Meski Tanzania, negara yang berada di benua Afrika, juga sudah berhasil menemukan tambang dan berhasil menambang batuan ini. Keunikan lain dari tafeit adalah bahan penyusunnya yang terdiri dari magnesium, berilium, dan aluminium. Dan batuan ini diketahui sebagai batu mulia pertama yang ditemukan yang sebagian besarnya tersusun dari magnesium dan berilium. Fungsi utama dari batu tafeit sementara ini hanyalah perhiasan dan memiliki tingkat kekerasan di bawah batu topas. Akibat kelangkaannya dan keunikannya, harga batu tafeit per gramnya bisa mencapai $20.000 Amerika atau sekitar 234 juta per gram. Tritium. Tritium yang disebut juga hidrogen jenis 3 dengan simbol kimianya ditulis T atau 3H. Kalau kalian masih ingat kebocoran reaktor nuklir di Fukushima di Jepang saat tsunami yang terjadi di tahun 2011 yang lalu, mengakibatkan kebocoran dan terlepasnya tritium dalam jumlah yang besar ke alam bebas. Dan kontaminasi dari tritium ini terhadap air dan tanah bisa mengancam kesehatan warga yang tinggal tidak jauh dari reaktor nuklir ini. Pada dasarnya mineral tritium adalah senyawa hidrogen yang berubah jadi zat radioaktif secara alami diakibatkan oleh radiasi matahari, sehingga mineral langka ini sangat sulit ditemukan. Untuk radiasinya sendiri, sebenarnya radiasi tritium nggak cukup mampu untuk menembus kulit manusia itu sendiri, jadinya nggak terlalu membahayakan sewaktu terjadi kontak dengan tubuh. Tapi menghirup atau menelan tritium akan langsung meradiasi dan meracuni tubuh dengan tingkatan yang cukup parah. Dan uniknya, zat berbahaya ini bisa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari sebagai lampu abadi yang selamanya nggak akan pernah redup atau mati. Tritium ini bisa memancarkan cahaya yang abadi karena reaksi kimia yang dicampur dengan zat tertentu. Dan reaksi kimia yang menyebabkan munculnya cahaya ini bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama dan nggak perlu sumber energi tambahan seperti baterai atau listrik. Tritium juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi utama PLTN dan generator berbasis neuron. Kini, para peneliti udah berhasil membuat tritium lewat reaksi nuklir. Dan tritium buatan manusia ini aja dihargai $30.000 Amerika per gramnya, atau sekitar 350 juta per gram. Batuan berlian berasal dari bagian terdalam gunung berapi yang juga mengandung atom karbon, dan bahkan berlian merupakan kristal transparan yang mengikat 4 bagian karbon atom. Batu berlian muncul ke permukaan bumi karena dibawa oleh letusan gunung berapi. Kandungan berlian dibentuk secara alami di dalam perut bumi pada kedalaman 150 km dengan tekanan sekitar 5 gigapascal dengan suhu sekitar 1200 derajat Celcius. Berlian mungkin merupakan bentuk alami dari tekanan tinggi lain yang sesuai pada suhu yang relatif rendah. Sayangnya berlian gak bisa terbentuk alami di bawah laut. Dan sejak zaman kuno, bahkan ketika penamaan berlian itu sendiri, berlian dikenal sebagai material yang paling keras ketiga setelah aggregated diamond nanoroots dan ultra hard fullerate. Secara historis, nama berlian itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti invisible. Proses munculnya berlian ke permukaan bumi terjadi dengan proses yang sangat panjang, dimulai dari sekitar 1-3 miliar tahun yang lalu. Berlian pertama kali diakui dan ditambang di India,
Di masa lalu, ada referensi ditemukan dalam literatur Buddha. Salah satu teks Sanskerta Anguttara Nikaya yang bercerita tentang karakteristik utama berlian yang berkilau dan bersinar. Pada saat itu, berlian berhubungan dengan nama dewa, dan sebagai simbol dekorasi religius. Berlian diyakini membawa keberuntungan bagi siapa aja yang memilikinya. Di India, pemiliknya dibatasi oleh kasta berbasis warna, dan hanya raja yang diizinkan memiliki semua warna berlian. Seiring perkembangan zaman, akhirnya berlian dapat diperdagangkan di wilayah timur dan barat India dan dapat digunakan dalam berbagai budaya untuk gemologi atau industri. Sejatinya, berlian adalah mineral berbahan dasar karbon, mirip arang yang biasa kita temukan dari sisa-sisa pembakaran kayu. Bedanya, berlian mempunyai susunan atom karbon yang lebih rapi dan padat ketimbang susunan atom karbon arang. Proses pemotongan atau cutting berlian uniknya menggunakan berlian juga sebagai pisau untuk memotong. Tapi berlian dengan tingkatan yang sangat super keras. Proses cutting berlian memang sangat rumit dan butuh ketelitian tingkat tinggi yang akhirnya berdampak kepada harganya yang bisa tembus 55.000 dolar Amerika per gram atau sekitar 642 juta rupiah per gram. Californium 252. Californium 252 dengan simbol CF adalah salah satu zat radioaktif yang sering digunakan untuk menghasilkan radiasi gamma. Dalam bidang militer, Californium 252 biasanya dimanfaatkan untuk alat pendeteksi bahan peledak, ranjau, hingga peluru meriam yang belum sempat meledak. Kegunaan lain dari radiasi gamma Californium adalah sebagai reaktor nuklir. Beberapa data menunjukkan Californium 252 bisa digunakan untuk pengobatan kemoterapi pasien kanker. Tapi perlu diketahui kalau paparan radiasi Californium yang secara intens bisa menyebabkan kemandulan. Californium adalah emitor atau pemicu neutron yang sangat kuat. 1 mikrogram Californium bisa melepaskan 170 juta neutron per menit, yang bisa menyajikan bahaya biologis dan dibutuhkan pengamanan yang tepat dalam menangani Californium ini. Meskipun dianggap sebagai zat radioaktif yang efisien, harga yang dibanderol untuk 1 gram Californium mencapai 27 juta dolar Amerika atau 315 miliar rupiah lebih. Antimatter atau antimateri. Bagi yang udah pernah baca novel karya Dan Brown yang berjudul Angels and Demons atau pernah menonton filmnya yang dibuat di tahun 2009, pasti nggak asing lagi dengan material ini. Rekor zat termahal di dunia saat ini masih dipegang oleh material ini. Yap, material tersebut adalah antimatter atau antimateri atau juga yang biasa disebut partikel Tuhan. Partikel Tuhan adalah materi yang terdiri dari antipartikel dari partikel yang menyusun materi biasa. Partikel ini tidak boleh berinteraksi langsung dengan materi atau partikel lainnya, karena keduanya akan saling memusnahkan atau annihilation, bahkan dengan partikel udara. Seperti perkataan Einstein, bahwa materi adalah energi yang terperangkap. Energi bisa dilepas ketika lapisan yang memerangkapnya terbuka. Jadi kalau materi dan antimateri saling berinteraksi, maka lapisan pembungkus dari energi ini bisa terbuka. Maka keduanya akan saling memusnahkan karena keduanya akan terlepas dalam bentuk energi sebesar 100%. Artinya nggak ada sisa pembakaran dan nggak menghasilkan polusi. Inilah bahan bakar yang sempurna untuk masa depan. Antimateri atau partikel Tuhan nggak bisa ditemukan secara alami di planet bumi, terkecuali cuma dalam waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena antimatter sensitif oleh terjangan radioaktif dan sinar kosmik. Zat super langka ini cuma bisa dibuat di bumi secara buatan dengan cara menembakkan partikel ke sebuah logam dalam lorong yang panjangnya bisa puluhan kilometer. Alat super raksasa ini dinamakan Large Hadron Collider atau LHC yang dimiliki oleh Europe Organization for Nuclear Research atau biasa disebut CERN yang berlokasi di Swiss. Sayangnya antimateri bisa dengan mudah lenyap hanya beberapa menit setelah diciptakan. Tetapi hal tersebut tidak mampu menurunkan harga dari antimateri. Bila benar-benar dijual, harga dari 1 gram antimateri bisa mencapai 6,2 triliun dolar Amerika atau setara dengan 72.000 triliun rupiah. Angka yang fantastis tersebut dilatar belakangi posisinya sebagai bahan bakar terkuat di dunia. Tubrukan partikel antimateri dan partikel biasa diyakini bisa menghasilkan 100% energi murni dengan kekuatan melebihi bom nuklir. 1 gram antimateri sanggup menghasilkan ledakan setara dengan bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima pada saat Perang Dunia Kedua.